Baik, kita akan menjawab soal nilai dari akar 85.000 kuadrat dikurang 75.000 kuadrat. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus ingat kembali bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, sekarang kita salin kembali soalnya. 85.000 kuadrat dikurang 75.000 kuadrat. Nah, yang menjadi A di sini yaitu 85.000 dan yang menjadi B yaitu yang 75.000. Nah, berdasarkan kata kunci yang ini, maka dapat kita jabarkan bahwa 85.000 ditambah 75.000 dikali 85.000 dikurang 75.000. Nah, baik, sama dengan akar dari 85.000 ditambah 75.000 itu 160.000 dikali 85.000 dikurang 75.000 yaitu 10.000. Nah, sekarang untuk menarik akar ini, cara mudahnya yaitu akar dari 16 kita tahu bahwa 4. Nah, sisanya ada 0,4. Berarti kita bawa ke bawah 2. Kita bagi 2, berarti kita bawa ke bawah 2. Nah, sekarang akar dari 10.000 karena nolnya ada 4, berarti akarnya yaitu 100 karena kita bagi 2. Nah, jadi jawabannya 400 dikali 100 yaitu 40.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, jika P dikali Q sama dengan 20, dengan P dan Q adalah bilangan bulat positif, maka nilai minimum P ditambah Q dikurang 3 adalah, nah sekarang kita mau mencari nilai minimum dari P ditambah Q dikurang 3. Artinya nilai terendah dari P dan Q. Nilai P dan Q itu jika dikalikan yaitu 20. Berarti kita akan mencari faktor yang jika dijumlahkan faktornya menghasilkan nilai yang paling rendah. Kita lihat faktor dari 20 itu ada 1 dikali 20. Lalu ada 2 dikali 10, lalu ada 4 dikali 5. Nah, berarti bagian ini adalah nilai-nilai P, lalu bagian ini adalah nilai-nilai Q. Nah, manakah nilai yang jika dijumlahkan nilainya minimum, maka faktor dari 20 yang minimum adalah 4 dan 5. Berarti nilai P sama dengan 4, nilai Q sama dengan 5. Maka ketika dijumlahkan, P ditambah Q dikurang 3 sama dengan 4 ditambah 5 dikurang 3 sama dengan 9 kurang 3, 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Next, jika A sama dengan 3B dikurang 2, B sama dengan 2C dikurang 5, dan C sama dengan 4. Maka urutan yang benar adalah, nah sekarang kita lihat dari yang diketahui bahwa C sama dengan 4. C sama dengan 4, maka yang mengandung nilai C yaitu yang B. B sama dengan 2C dikurang 5. Nah, karena C sama dengan 4, maka kita ganti nilai C dengan 4. Maka B sama dengan 2 dikali 4 dikurang 5. 2 kali 4, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Berarti nilai B sama dengan 3. Nah, sekarang kita cari nilai A. Karena B sama dengan 3, A sama dengan 3B dikurang 2. Nah, kita substitusi nilai B, kita ganti nilai B yang ini dengan 3, artinya 3 dikali 3 dikurang 2, sama dengan 9 dikurang 2, sama dengan 7. Berarti nilai A sama dengan 7. Maka urutan yang benar yaitu nilai B yang paling kecil, lalu nilai C, barulah nilai A. Artinya B kecil dari C, kecil dari A. Maka jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, jika X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 dan Y sama dengan 3, maka hubungan nilai X dan Y adalah, nah kita tulis kembali, X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0, maka ini kita dapat faktorkan menjadi X dikurang 3 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena X kuadrat dikurang 9 ini merupakan rumus yang sebelumnya, bahwa A kuadrat dikurang B kuadrat itu kalau kita faktorkan menjadi A dikurang B dikali A ditambah B. Yang menjadi B di sini adalah 3 kuadrat, karena 9 merupakan 3 kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh X dikurang 3 sama dengan 0, maka nilai X yang pertama yaitu 3, atau X ditambah 3 itu sama dengan 0, maka nilai X yang kedua yaitu min 3.
Nah, hubungan nilai X dan Y, kalau kita menjawabnya yang A, maka itu belum mencukupi karena X kurang dari Y itu hanya memenuhi ketika nilai X itu bernilai min 3. Sedangkan untuk X bernilai 3 itu berarti X-nya sama dengan 3. Nah, kalau kita menjawab C pun itu belum mencukupi. Jadi, hubungan nilai X dan Y di sini yaitu belum dapat ditentukan atau tidak dapat ditentukan. Maka jawabannya yaitu E.